أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah teguhkan hati kita dan keimanan kita serta memberikan keberkahan umur dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabati fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia lisan kepada kita sehingga kita dapat berbicara. Namun sayangnya banyak dari kita yang belum bisa mengendalikan lisannya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, ketajaman lisan dapat dengan mudah disalurkan melalui akun-akun media sosial kita, melalui status-status kita ataupun komentar-komentar yang kita drop di akun orang lain. Sahabati fillah, lisan yang Allah anugerahi kepada kita ini ternyata memiliki banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai. Karena ternyata banyak sekali bencana-bencana lisan. Nah, apa saja sih bencana-bencana lisan itu? Secara garis besar, secara umum, bencana lisan terbagi menjadi dua. Bencana lisan yang pertama adalah berbicara yang batil atau berbicara yang penuh dengan kerusakan, kesia-siaan, dan segala sesuatu yang anfaedah atau tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak dikatakan mukmin sebelum dia menghindari segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, maka dari itu, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, termasuk berbicara hal yang sia-sia. Nah, bencana lisan yang kedua adalah diam dari kebenaran, diam dari yang hak atau yang wajib diucapkan. Jadi ini juga termasuk dalam bencana lisan. Nah, kejahatan lisan dari berbicara yang batil ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama yaitu dia menggunakan lisannya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita lisan, tapi kita gunakan lisan kita untuk berdoa kepada selainnya, untuk meminta kepada selainnya. Nah, yang kedua, golongan berbicara yang batil yaitu berdusta atau berbohong. Jadi akhlak seorang muslim yang baik adalah tidak pernah berbohong, karena salah satu ciri dari orang yang munafik adalah apabila ia berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah dia tidak amanah. Nah, karena kita bukan orang yang munafik dan insya Allah kita adalah orang yang beriman, maka jangan pernah berbohong untuk hal sekecil apapun, karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Namun dalam Islam ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu bohong dalam perperangan dengan tujuan untuk menyisiati musuh, untuk menang dari musuh. Yang kedua, bohongnya seorang suami kepada istri dan sebaliknya untuk mendapatkan ridho suami atau ridho istri, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, bohongnya orang untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Berbicara batil yang ketiga adalah ghibah dan fitnah. Ghibah adalah apabila kita membicarakan keburukan orang lain di belakang yang orang tersebut tidak suka apabila hal tersebut diungkap. Dan apabila yang kita ucapkan adalah dusta atau tidak benar, maka itu adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing sebagian dengan sebagian yang lain. Adakah dari kalian yang ingin atau yang mau memakan bangkai saudaranya sendiri?
Jadi, jika ingin menasihati seseorang, nasihatilah dia saat berdua dan jangan menasihatinya di khalayak ramai karena itu akan mempermalukannya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, dosa ghibah itu lebih berat daripada zina. Kemudian seorang sahabat berkata, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, seorang laki-laki yang berzina, apabila ia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Namun pelaku ghibah tidak akan dimaafkan sampai orang yang digibahi itu memaafkan dia. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita untuk menghindari atau menjauhi dari dosa ghibah dan fitnah. Imam Al-Ghazali juga berkata, lihatlah kepada diri sendiri. Bukankah diri sendiri juga pernah melakukan kesalahan? Bukankah kita juga pernah melakukan kemaksiatan dan kita banyak sekali kekurangan, dan begitu juga orang lain. Jadi apabila kita tidak suka keburukan kita dibicarakan, begitu juga dengan orang lain. Sahabati fillah rahimakumullah, jika hal ini terjadi kepada kita, jika tersiar kabar ada orang yang mengata-ngatai kita dan ternyata hal tersebut ada pada diri kita, segeralah bertaubat kepada Allah. Kita bermuhasabah diri, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, apa yang dikatakan mereka itu benar ya Allah, maka ampunilah hamba. Namun jika hal yang dikatakan itu tidak benar terjadi, maka kita juga minta ampunkan kepada Allah atas orang tersebut. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu namimah atau mengadu domba, sehingga menimbulkan perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah suka menghina orang lain atau merendahkan harga diri orang lain. Sahabat fillah, sejatinya kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah dari seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni, yang mana ia merupakan budak yang miskin dan tidak terpandang, dan ia memiliki penyakit kulit. Namun Rasulullah SAW mengenalnya, dan Rasulullah bahkan berkata dia adalah penduduk langit karena ia terkenal di antara para malaikat. Dia dikenal karena akhlaknya yang baik, karena dia biru walidain, karena dia dapat memuliakan orang tuanya. Jadi sahabat fillah rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik, tidak sepantasnya kita memandang rendah orang lain, tidak sepantasnya kita menghina orang lain, karena kita tidak pernah tahu kan, kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan lidah yang batil yang keenam adalah suka berkata-kata kotor. Rasulullah SAW bersabda, bukankah seorang mukmin yang kata-katanya kasar, kotor, menusuk, dan suka melaknat? Nah, tadi setelah kita membahas kejahatan lidah yang merupakan berbicara batil, nah sekarang yang kedua yaitu kejahatan lidah yang diam saat kita melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, saat kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, hendaklah kita mencegahnya dengan tangan kita. Namun jika tidak mampu, marilah kita mencegahnya dengan lisan, kita nasihati ia. Dan jika kita tidak mampu juga, maka cegahlah dengan hati kita. Kita ingkari dalam hati kita bahwa itu adalah perbuatan maksiat dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka dari itu, sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita menjaga lisan kita agar kita tidak lalai dalam menggunakan lisan kita, karena setiap yang kita ucapkan akan dimintai nanti pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jangan sampai lisan kita menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maka dari itu, marilah kita mulai menjaga lisan kita untuk berkata baik atau diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan hati dan keimanan kita di jalannya. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berada di jalannya yang lurus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Jika ada salah, maka itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.